Jepang, mahasiswa dari LPTK Umum Syahadah Padang Sidempuan PPG Bek 2 tahun 2024 akan melaksanakan free teaching tahun 2024. Saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak didik kami? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita pembacaan doa belajar yang akan disampaikan oleh Dinda Aldiansa. Yang silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya absen. Dengarkan namanya ya. Fatima Ajaran, Cesia Andini, Putri Casya, Aldiansa Tambunan, Cut Marcella, Andriano Suryatama, Yolanda, Rizky Aidil, Syaki Dermawan, Elsa Noprila, Ihsan Ramadan, Andika, Fajri Asfi. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan kita. Terlebihnya kita untuk membahas materi kita ini untuk bab selanjutnya, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang subul iman atau cabang-cabang iman. Sebelum kita masuk ke situ, kita ada baiknya kita kembali flashback untuk mengingat kembali apa itu iman. Mungkin kita dari SD, SMP kita sudah paham. Jadi kita ulang kembali apa itu iman, pengertian iman menurut bahasa dan istilah. Siapa yang tahu tunjuk tangan. Apa pengertian iman menurut bahasa? Istilah? Iman dalam bahasa, secara bahasa, kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu iman, yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Iman adalah suatu perasaan atau kondisi hati yang penuh dengan keyakinan atau kepastian terhadap sesuatu. Iman dalam istilah, dalam keyakinan atau kepercayaan yang teguh kepada Allah dan segala ajarannya, termasuk kepada iman juga. Ada yang lain? Pengertian iman menurut bahasa dan istilah? Ada? Ya, Yolanda. Iman secara istilah adalah percaya dan yakin terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Qur'an, hari akhir dan takdir baik dan buruk. Secara bahasa, iman berarti percaya, yakin dan setia.
Secara bahasa Iman berarti percaya, yakin, dan setia. istilah Kalau istilah dia percaya terhadap kebesaran Allah, nabi-nabinya, dan Oke. Ada lagi yang lain? Pas. Oke. Pengertian iman itu kalau menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah diikrarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Itulah iman menurut istilah. Itu ya, sudah tahu ya. Ini saya akan bercerita sedikit tentang seorang sahabat Rasul, tentang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Hujaifah. Jadi sahabat Rasul ini luar biasa, sangat kuat imannya. Maka di sini ketika ceritanya ini tentang perjuangan sahabat Rasul yang ditugaskan oleh baginda Rasul untuk berperang ke negeri Syam, yaitu tepatnya di Palestina. Kalau sekarang negaranya Palestina namanya. Jadi beliau di situ ditugaskan oleh Rasulullah untuk berperang di negeri Syam. Ternyata Abdullah bin Hujaifah ini tadi dengan kawan-kawannya, dengan pasukannya kalah dan ditahan oleh Kekaisaran Romawi, yaitu yang bernama Heraklius, Raja Romawi. Jadi selama 3 hari sahabat Rasulullah dengan tahanannya tidak makan. Beliau luar biasa. Bahkan beliau diberi oleh Kaisar Romawi tersebut, yaitu seorang anak gadisnya, harta, benda, dan kekuasaan dari Heraklius ini tadi. Ternyata apa beliau katakan? Beliau tetap tegar dan teguh dengan keyakinannya. Sampai di hari keempat, beliau pun ditawarkan, dikasih makanan dengan daging babi. Tetapi beliau tidak mau. Bahkan Heraklius menyediakan tempat, yaitu wajan atau wali kita bilang, sangat besar, dan telah menyiapkan anggotanya, pasukannya untuk membakar. Diuji coba satu pasukan dari Abdullah bin Hujaifah ini masuk ke kuali, tinggal pulang habis. Ketika Raja Romawi tersebut, Heraklius ini tadi, bagaimana Abdullah bin Hujaifah, apakah kamu mau seperti anggotamu? Silakan katanya. Tetapi Heraklius di situ sudah istilahnya sudah merasa tidak sanggup beliau. Jadi dengan itu beliau akhirnya pasrah dan membebaskan Abdullah bin Hujaifah ini. Dengan pasukannya yang 300 orang ini tadi. Dibebaskanlah. Setelah itu berkatalah Heraklius ini kepada Abdullah tadi, kamu luar biasa, sungguh teguh imanmu. Karena diajaknya untuk murtad ini si Abdullah, tapi tidak mau. Tetap dia berpegang teguh dengan keyakinannya itu tentang Islam tadi. Jadi karena luar biasanya Abdullah bin Hujaifah ini tadi, ternyata Raja Romawi tadi jadi kalah. Bukan kalah dalam perperangan, tetapi kalah dengan keyakinan. Akhirnya Heraklius ini tadi bermohon kepada Abdullah bin Hujaifah agar mencium keningnya, telah minta maafnya dengan membebaskan 300 sahabatnya tadi. Ada yang bisa diambil dari situ, dari cerita saya tadi ini, kisah sahabat Abdullah bin Hujaifah ini tadi tentang apa maknanya? Tentang begitu besarnya iman kepada Allah. Iya, sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi kita ini masih bercerita Syu'abul Iman. Ini cabang-cabang iman. Diibaratkan iman itu adalah akar pohon. Batang dan buah-buahnya itu bagian dari iman.
Jadi tinggal cabangnya so'abul tadi. Cabang-cabangnya tadi apa? Nah itu tadi, bagian-bagian itulah ranting-rantingnya tadi. Yang bagian hati tadi, kolbi tadi, itu ada 30 cabang-cabangnya. Yang lisannya ada 7. Baru yang terakhir yang perbuatannya itu ada 40. Jadi totalnya ada 77 cabang-cabang iman. Itu apa saja? Di antaranya banyak, itu nanti bisa kita dalam perbuatan sehari-hari. Jadi dikatakan banyak ulama bahwa apabila tinggal satu saja maka berkuranglah iman seseorang. Maka harus lengkap ini, harus lengkap. Hati, lisan dengan perbuatan ini harus lengkap. Itu ya, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama menganalisis makna suabul iman, pengertian macam-macam dan manfaatnya. Baru selanjutnya mempresentasikan makna suabul iman. Meyakini dalam iman terdapat banyak cabang-cabang iman. Cabang-cabangnya. Yang keempat membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Oke. Kita lihat videonya ya. Iman adalah keyakinan yang menancap di dalam hati dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada 6 pilar iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan koda dan kodar. Keenam pilar iman tersebut mempunyai 77 cabang berdasarkan hadis Rasulullah. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati ada 30, yaitu: pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Keenam, iman kepada hari akhir. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. Kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kesepuluh, mencintai Allah. Kesebelas, mencintai dan membenci karena Allah. Kedua belas, mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. Ketiga belas, ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Keempat belas, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Kelima belas, takut kepada Allah. Keenam belas, selalu mengharapkan rahmat Allah. Ketujuh belas, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kedelapan belas, syukur nikmat. Ke-19, menunaikan amanah. Ke-20, sabar. Ke-21, tawadu dan menghormati yang lebih tua. Ke-22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Ke-23, ridha dengan takdir Allah. Ke-24, tawakal. Ke-25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Ke-26, tidak dengki dan iri hati. Ke-27, rasa malu. Ke-28, tidak mudah marah. Ke-29, tidak menipu, tidak suuzan dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Ke-30, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Oke, ya. Itu tadi videonya.
tentang iman. Ini kali ini tentang pengertian iman. Iman adalah kepercayaan yang kuat dan mendalam kepada Allah serta segala ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ya. Iman mencakup keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Pengertian iman ya. Selanjutnya, iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasarnya amanah, yu'minu, imanan, yang berarti percaya atau keyakinan. Dalam konteks agama Islam, iman merujuk kepada keyakinan yang teguh terhadap Allah dan Nabi-Nya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Ya, dalilnya surah Al-A'raf ayat 172. Boleh dibacakan dulu, Fatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Ya, itu artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadikan saksi, kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Ayat ini menggambarkan perjanjian primordial antara Tuhan dan seluruh umat manusia, di mana setiap jiwa mengakui keesaan Tuhan manusia untuk mengenali dan menyembah Tuhan serta menjadi pengingat akan tanggung jawab spiritual mereka. Ya, itu ya. Jadi untuk menghemat waktu kita mungkin saya kasih kelompok. Ada saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi tugasnya yang kelompok 1 coba dicatat. Yang pertama itu apa itu syu'abul iman. Yang kedua, apa hubungan syu'abul iman dengan iman kepada Allah. Yang ketiga, apa saja dalil yang menunjukkan pentingnya syu'abul iman. Lalu yang keempat, beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, jenis-jenis syu'abul iman. Yang pertama, yang kedua, pembagian iman menjadi beberapa kelompok berdasarkan dimensi keimanan. Yang ketiga, berikan contoh-contoh perilaku yang termasuk dalam masing-masing kelompok syu'abul iman. Yang keempat, bagaimana cara membedakan antara iman yang benar dan iman yang hanya sebatas ucapan. Yang kelompok kedua, kelompok ketiga, penerapan syu'abul iman dalam kehidupan. Bagaimana cara menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, bagaimana cara menumbuhkan semangat untuk terus meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Yang kelompok 4, manfaat mengamalkan syu'abul iman. Apa saja manfaat yang diperoleh jika kita mengamalkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan syu'abul iman di era modern ini? Oke, silakan dibuat. Saya kasih waktumu 5 menit paling lama. Nanti presentasi satu-satu ke depan, setiap kelompok.
Selanjutnya silakan. Oke, bisa kita presentasi. Oke, sudah Pak. Oke, kelompok 1 duluan. Silakan ke depan. Kelompok 1. Ini 2 orang saja. Dua orang saja maju. Depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan kelompok kami dari kelompok 1 tentang pengertian dan dasar syu'abul iman. Baik, apa itu syu'abul iman? Syu'abul iman secara sederhana adalah cabang-cabang dari iman. Jika iman adalah pohon besar, maka syu'abul iman adalah ranting-rantingnya. Ini berarti syu'abul iman adalah bentuk konkret dari iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berbuat baik seperti membantu orang lain, sedekah, menyantuni anak yatim. Kedua, sabar. Contohnya, menerima cobaan dengan lapang dada, tidak mudah marah. Ketiga, tawakal. Contohnya, berserah diri pada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang keempat, jujur. Contohnya, selalu berkata benar dalam segala hal. Yang kelima, amanah. Contohnya menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain. Dan ketujuh, sholat. Menjalankan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Puasa, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Intinya, syu'abul iman adalah bukti nyata bahwa kita memiliki iman. Semakin banyak kita mengamalkan syu'abul iman, semakin kuat pula ilmu kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain? Kelompok 1. Oke, tidak ada. Makan dulu. Tangan dulu. Lanjut kelompok 2. Dua.
pada kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis syu'abul iman. Yang pertama, pembagian iman menjadi beberapa kelompok berdasarkan dimensi keimanan. Yang pertama, syu'abul iman berdasarkan hati atau tidak. Cabang iman ini berkaitan dengan keyakinan dalam hati, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, syu'abul iman berdasarkan lisan atau ucapan. Cabang iman ini berkaitan dengan pengakuan iman melalui lisan, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, melantunkan zikir dan tasbih, berdoa. Yang ketiga, syu'abul iman berdasarkan perbuatan atau amal. Cabang iman ini berkaitan dengan tindakan nyata yang menunjukkan keimanan seseorang, seperti menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan haji, berbuat baik, dan menjauhi larangan Allah. 4. Syu'abul iman lainnya, seperti cabang iman yang berkaitan dengan akhlak, cabang iman yang berkaitan dengan muamalah, cabang iman yang berkaitan dengan jihad, keterkaitan antar cabang iman yang sempurna, dan terakhir amal soleh sebagai bukti iman. Sekian dan terima kasih. Ada mau bertanya dari jawaban kami? Pas, oke, lanjut kelompok 3. Ya, terima kasih. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang manfaat mengamalkan syu'abul iman. Apa saja manfaat yang diperoleh jika kita mengamalkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari? Mengamalkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari membawa banyak manfaat yang sangat luar biasa. Tidak hanya di kehidupan di dunia, tetapi juga di kehidupan akhirat. Ini dia ada beberapa manfaat syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketenangan hati, keberkahan hidup, kemuliaan diri, perlindungan dari keburukan, hubungan yang harmonis, serta kesuksesan dunia dan akhirat. Adapun contoh penerapan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari yaitu sabar ketika menghadapi masalah. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ikhlas melakukan segala sesuatu, tawakal, jujur, amanah, serta toleransi yang kuat. Yang kedua, bagaimana syu'abul iman dapat meningkatkan kualitas iman seseorang? Syu'abul iman atau cabang-cabang iman adalah perwujudan nyata dari iman seseorang dalam pembentukan sehari-hari. Semakin kuat syu'abul iman yang kita amalkan, semakin kokoh pula pondasi iman kita. Berikut beberapa cara syu'abul iman dapat meningkatkan kualitas iman seseorang. Yang pertama, memperkuat keyakinan, meningkatkan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, serta mempererat hubungan sosial. Ada satu tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan syu'abul iman di era modern ini. Tantangan dalam mengamalkan syu'abul iman di era modern ini, era yang serba cepat dan penuh godaan ini memang menyajikan tantangan terdiri bagi kita untuk konsisten dalam beribadah dan berakhlak mulia. Ya, baik, Ibu tanya namanya. Kelompok 3. Ada? Bertanya? Oke, lanjut. Silakan dulu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan syu'abul iman dalam kehidupan. Bagaimana cara menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga dan sekolah. Di lingkungan keluarga menjadi teladan. Misalnya orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak. Yang kedua, membina komunikasi yang baik serta mengajarkan nilai-nilai agama. Ajak anak-anak untuk belajar agama sejak dini. Saling membantu menghormati orang tua. Di lingkungan sekolah, menjaga hubungan baik dengan teman, seperti bersikap ramah, toleran, dan saling menghargai teman. Aktif dalam kegiatan positif, menghormati guru dan staf sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjaga nama baik sekolah, hindari perilaku yang dapat merusak nama baik sekolah. Dari presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Ya, Mas. Oke, selamat
Baik, semuanya telah tampil kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya presentasinya bagus-bagus semuanya. Jadi kalian sudah tahu apa itu syu'abul iman, dalilnya, dan yang macam-macamnya, jenis-jenisnya sudah tahu semuanya. Maka mungkin inilah presentasi kita yang sangat luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kedepannya nanti kita lebih bagus lagi presentasinya, dan juga kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama itu, sebagai umat muslim maka kita harus memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, laksanakan perintah Allah. Karena disitulah ada namanya syu'abul iman tadi, cabang-cabang iman. Dari niat tadi yang saya katakan tadi ada 30, lisannya ada 7, perbuatannya ada 40, totalnya ada 77 cabang iman tadi, atau syu'abul iman tadi. Maka kalau kurang satu dari situ maka tidak sempurnanya iman seseorang. Maka sebagai, apalagi kalian adalah generasi muda umat Islam, maka harus memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini sampai di sini. Untuk berikutnya kita masuk ke topik yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam